Jual Yesus 30 keping. Nggak bisa. Kita tinggal ngomong sambil nutupin muka. Ayam berkokok nggak ada. Terus Dia juga udah ada kandungan yang namanya dipakainya sebelum ayam berkokok. Boleh sayang, boleh kamu mau sesudah ayam berkokok sebelum kayak mau pagi siang malam boleh. Udah dibilangin boleh nggak komennya yang bener, gak ada urusannya sama di sini, seriusan deh ya, jangan aneh-aneh soalnya kan ada Cici Nia di sini ya kan, dan mereka kan juga udah bisa baca beb, ngerti nggak ya? Kalau orang komennya tetot gimana nih? ya kalau komen Gak usah mereka bunda lagi. Kot yang tetot. Ya, Tapi iya lagi lucu. 30 seat mas. jangan kayak Enggak. Tadi ada yang ngomong jangan bikin cara bikin mengganggu. nggak ada hitamnya tadi seru. Seru banget ngomong mulu bundanya ngomong mulu. Kenapa 30 emang dia 30? Emang isinya 30. Ini kita Astaga. Ya, ini 30. di keterangannya ada bun. Ada ya, Bo ya. Isinya tuh 30 seat mas ya. Beneran say. Enak aja kamu ya. Mau dong boleh langsung gaspol istri. Ya. Wendy, nih. Baca nih. Ayam berkokok nggak ada. Nih terus. Nah ini tuh udah ada niacinamide-nya, udah ada yuja ekstraknya. Terus dia juga udah ada kandungan yang namanya itu alpha-arbutin. Mau pakai malam boleh, pagi boleh, terserah kamu. Aduh geli banget kedenger udah ketawa. Aduh matilah gua. Sampai begini pakai padahal dia ngomong sendiri. Dari umur 13 tahun deh. Dipakainya sebelum ayam berkokok boleh sayang, boleh kamu mau sesudah ayam berkokok sebelum kayak mau pagi siang malam boleh. Kalau dicerita itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Gitu. Kalau si menjual ya belum. Gitu. Astaga. Oke, Dikasih tahu, malah dijelasin. Capek banget. oh my god, bunda ini jorok banget. Bunda jorok. Guys maaf ya guys, bunda ngakak sampai tumpah-tumpah. Bunda lagi jorok lagi ya. Bunda supaya Bun kenapa perjelas? Nggak tahu. Emang kepolosan maaf ya bun. Iya, salah. Astaga. Lupa pada mah gue kan kagak gitu ngerti, jangan kayak gitu sayang, nanti aku di-cut sama orang terus ntar dikirain aku ini lagi ngeledekin, padahal kan aku kagak ngerti beb, baru juga mulai live. Kagak ada sayang, sumpah aku mah cinta damai aja hidupnya udah. Peace and love pokoknya guys. Peace, love, and gaul kalau kata orang. Gongnya itu waktu Sarwenda ngejelasin soal ayam berkokok sama 30 keping perak kepada stafnya yang beragama non-Kristen. Setelah dijelasin ke stafnya itu, mungkin Sarwenda nggak nahan tawa. Akhirnya tertawa lepas. Dia ngerasa bahwa itu adalah hal yang lucu dan tidak ada niat untuk menyinggung perasaan orang lain. Jadi gini, pada saat live itu ada produk sheet mask. Jadi kalau beli itu langsung 30 pieces. Kebetulan sama dengan komentar-komentar netizen, 30 keping perak, maka dijadikan bahan candaan oleh netizen. Hal itulah yang membuat Sarwenda ini tertawa. Tadi Sarwenda juga sempat mengklarifikasi ya, saya cinta damai,
Tidak ada niat untuk menjatuhkan siapapun, menghina siapapun, menjelek-jelekan siapapun. Itu murni karena lucu aja melihat komentar-komentarnya para netizen tentang 30 keping perak dihubung-hubungkan dengan 30 seat mask yang pada saat itu sedang dijual oleh Sarwenda. Ini Ruben kumpul bersama Desi Ratnasari ya dan Putri. Ini Ruben jadi imam pada saat sholat bersama. Ini namanya abang yang selalu setia menemani Ruben Onsu ya. Video cuplikan pada saat Ruben Onsu lagi sholat bersama Desi Ratnasari dan juga putrinya, yang kebetulan pada saat sholat itu Ruben Onsu menjadi imam. Hal ini juga menjadi perdebatan dari netizen, tapi satu hal yang bikin saya kagum gitu ya dengan seorang Ruben Onsu, melihat ketekunan dari beliau untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya saat ini. Terjawab sudah ya, mengapa tiba-tiba tahun lalu Ruben Onsu menceraikan Sarwenda tanpa alasan yang jelas. Dari banyak artis yang tiba-tiba mualaf, Ruben Onsu adalah yang paling disorot. Mengapa demikian? Padahal ada juga dokter yang berubah agama tapi netizen gak terlalu bagaimana terhadap dia. Pada waktu terjadi perceraian antara Ruben dan Sarwenda, ini masyarakat mulai berspekulasi, oh mungkin Ruben bercerai karena sakit, oh mungkin karena bla bla bla. Bahkan ada fitnah keji terhadap Sarwenda dan anak sambungnya. Sosok Ruben dan Sarwenda ini dianggap sebagai ikon keluarga artis yang harmonis. Sosok Ruben sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik, Sarwenda sebagai istri yang baik. Jadi kenapa Ruben yang paling disorot? Karena ekspektasi masyarakat terhadap Ruben tuh sangat tinggi. Akhirnya mulai terjawab penyebab Ruben Onsu dibully oleh netizen. Sebenarnya Ruben Onsu dibully bukan karena pindah agama, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa akhirnya Ruben Onsu menjadi bahan bulian dari netizen. Tadi mbaknya sudah menjelaskan tentang ekspektasi dari netizen itu yang terlalu tinggi. Penggemar The Onsu atau penggemar keluarga artis pasti tahulah ya seperti apa keluarga The Onsu pada waktu itu. Sebelum akhirnya mereka berpisah. Keluarga harmonis, keluarga panutan, keluarga yang diimpi-impikan. Ruben Onsu berperan sebagai sosok ayah yang baik. Ruben Onsu berperan sebagai sosok ayah yang akan menjadi garda terdepan. Ruben Onsu pernah bilang, kalau kalian mau bully saya, mau ngatain saya, terserah. Tapi jangan pernah ngata-ngatain anak saya. Saya akan cari kemanapun kalian berada. Sampai ke ujung dunia, istilahnya seperti itu. Kemudian Sarwenda sebagai sosok ibu yang luar biasa untuk ketiga anak-anaknya. Seorang ibu yang selalu dipuji-puji oleh Ruben Onsu. Walaupun sudah kaya raya, tapi Sarwenda tetap menjalankan kehidupan sederhana. Dan semuanya itu tinggallah kenangan. Makanya netizen itu merasa kecewa. Jadi bukan karena si Rubennya ini pindah agama, tapi masalah ekspektasi dari netizen, terutama ex penggemar The Onsu yang terlalu tinggi kepada Ruben Onsu. Baru kali ini orang mualaf, Gia nggak senang padahal gue muslim. Contohnya ini namanya Gia. Gia adalah seorang muslim dan baru kali ini katanya ada orang mualaf tapi dia nggak senang, dia nggak setuju karena kelakuannya banyak nyakitin hati anak dan istri. Itu kata mereka. Setuju komenmu, saya pun muslim, tapi emang caranya terlalu menyakiti. Yang dulunya baik berbalik. Benar, contoh Dr. Richard, Deddy Corbuzier biasa saja. Tapi kalau Ruben bukan dibenci karena mualafnya, tapi teganya dia pergi seperti tidak punya beban gitu. Apapun masalahnya, contoh Deddy Corbuzier, meskipun mualaf tetap di rumah bersama anaknya dengan perbedaan. Dr. Richard katanya mualaf tapi tidak memaksa istrinya, mereka tetap kompak menjalani hidup. Beda sama Ruben, sangat menyakiti hati keluarga anak-anaknya dan di luar pamer kemesraan. Itu sangat menyakitkan. Sama aku muslim, tapi aku tidak senang Ruben mualaf karena terlalu mengumbar kemesraannya bersama Desi Ratnasari dan tidak menjaga perasaan anak-anaknya. Kemudian ada komentar, ternyata banyak yang belum terima Ruben Onsu login ya. Gak usah sibuk ngurusin agama orang.
karena ujian hidup bukan kemauan kita, betul. Yang penting kan Ruben masih menafkahi anak-anaknya. Di situ ada komentar, bukan masalah login-nya Mbak. Benar, kalau masalah login itu haknya Ruben. Cuman ini kan perasaan anak-anak Ruben sama Sarwendah. Talia dan Tania masih kecil, bahkan lebih kecil dari anaknya Desi Ratnasari. Gimana kalau mereka lihat bapaknya malah sibuk dengan anak orang lain? Kira-kira seperti itulah unek-unek dari para netizen yang akhirnya bisa kita ketahui bersama penyebab Ruben Onsu ini dibully oleh netizen. Jadi bukan karena pindah agama.